Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tantangan regulasi, hukum, dan etika dalam bisnis, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum lanjut ke presentasi, sebelumnya perkenalkan nama saya Firmansyah dan rekan saya yang pertama ada Ahmad Aziz Abdillah, yang kedua ada Oke, Titin Suherti, yang ketiga ada Erik M. Suryatama, dan yang terakhir ada Gio Nugraha. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Perekonomian Indonesia terus berkembang di tengah berbagai tantangan, termasuk masuknya investasi asing, persaingan bisnis global, dan kebijakan hukum yang mempengaruhi sektor usaha. Beberapa kebijakan seperti CAFTA atau China ASEAN Free Trade Agreement dan Omnibus Law memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan UMKM serta tenaga kerja di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan bisnis online menuntut regulasi yang adaptif agar pelaku usaha bisa berkembang tanpa menghadapi risiko hukum yang besar. Selain itu, masalah lingkungan dan etika bisnis juga menjadi perhatian penting dalam keberlanjutan ekonomi nasional. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak liberalisasi ekonomi dan investasi asing terhadap usaha kecil dan menengah. Yang kedua, apakah regulasi yang ada sudah cukup melindungi pelaku usaha dari praktek bisnis yang tidak adil? Yang ketiga, bagaimana aspek hukum bisnis di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha? Yang keempat, apa dampak Omnibus Law terhadap tenaga kerja dan pelaku bisnis? Yang kelima, bagaimana permasalahan lingkungan mempengaruhi regulasi bisnis di Indonesia? Kemudian yang terakhir, bagaimana etika bisnis internasional mempengaruhi perusahaan multinasional di Indonesia? Yang selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, dampak investasi asing. Dominasi supermarket asing telah melemahkan pasar tradisional dan UMKM karena tidak adanya regulasi yang ketat dalam melindungi usaha kecil dari persaingan tidak seimbang. Yang kedua, hukum bisnis dan perlindungan usaha. Banyak UMKM tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup karena minimnya pemahaman tentang legalitas bisnis serta lemahnya penegakan hukum terkait praktek bisnis curang. Yang ketiga, Omnibus Law dan tenaga kerja. Undang-undang Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah investasi justru menuai kontroversi karena dianggap mengurangi hak-hak tenaga kerja. Yang keempat, bisnis online. Pelaku bisnis digital menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan konsumen karena adanya resiko penipuan dan kurangnya regulasi yang spesifik dalam melindungi transaksi online. Yang kelima, dampak CAFTA terhadap UMKM. Banyak UMKM kesulitan bersaing dengan produk impor murah dari Cina yang masuk ke pasar Indonesia dengan bebas. Yang keenam, permasalahan lingkungan dalam bisnis. Kerusakan lingkungan akibat praktek bisnis yang tidak berkelanjutan menjadi tantangan besar bagi regulasi bisnis di Indonesia. pembahasan. Satu, dampak liberalisasi ekonomi dan investasi asing terhadap UMKM. Perjanjian perdagangan bebas seperti CAFTA memberikan dampak signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Dengan masuknya produk-produk murah dari Cina dan negara-negara ASEAN lainnya, banyak UMKM kesulitan bersaing, terutama dalam sektor harga. Supermarket besar dan toko modern yang beroperasi dengan skala ekonomi yang lebih besar mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini mengarah pada matinya banyak pasar tradisional dan pelaku usaha kecil.
Keadaan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup untuk memberikan perlindungan maksimal bagi UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Yang kedua, regulasi perlindungan pelaku usaha. Perlindungan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU PT atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk kepastian hukum perusahaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk persaingan usaha ketat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjamin investasi. Sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 JO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur perbankan. Dalam bisnis digital, UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 melindungi transaksi elektronik, sedangkan hak kekayaan intelektual dijaga oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jika terjadi sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi arbitrase menyediakan solusi alternatif. Regulasi ini memastikan bisnis berjalan aman dan adil. Nomor 3, aspek bisnis dalam perlindungan usaha. Dalam dunia bisnis Indonesia, masih banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap usaha mereka. Hal ini mengarah pada potensi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat sengketa bisnis atau penipuan. Banyak pelaku usaha kecil yang belum melakukan pendaftaran dan legislasi usaha mereka di lembaga terkait, yang membuat mereka rentan terhadap masalah hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih mengedukasi dan memberikan kemudahan akses terhadap pendaftaran usaha dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil agar dapat terlindungi oleh risiko-risiko hukum yang dapat. Dampak Omnibus Law terhadap tenaga kerja dan pelaku bisnis. Omnibus Law yang disahkan untuk menarik investasi asing dan menciptakan kemudahan dalam berbisnis mendapatkan kritik terutama dalam kalangan pekerja. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah pengurangan hak-hak kerja yang dianggap berpotensi merugikan mereka, seperti pengurangan upah minimum dan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja. Meski undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan mempercepat proses investasi, dampak terhadap tenaga kerja yang merasa hak-hak terancam menunjukkan perlu penyempurnaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pelindungan hak pekerja harus tetap dijaga. Permasalahan lingkungan dalam bisnis. Indonesia menghadapi berbagai ketantangan lingkungan yang muncul akibat kegiatan bisnis, seperti deforestasi, polusi udara dan air, kerusakan ekonomi, kerusakan ekosistem laut, dan banyak lagi. Banyak perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat dan ekosistem secara keseluruhan. Meskipun sudah ada regulasi mengenai perlindungan lingkungan, pelaksanaan kebijakan ini seringkali terkendala oleh ketidakpatuhan perusahaan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi lingkungan dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam bisnis agar dampak lingkungan bisa diminimalisasi. Pengaruh etika bisnis internasional. Dalam dunia bisnis internasional, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia seringkali menghadapi dilema etika yang terkait dengan perbedaan budaya, norma hukum, dan kepatuhan terhadap standar global. Misalnya, beberapa perusahaan internasional masih terlibat dalam praktik korupsi ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sejalan dengan nilai-nilai di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus lebih sadar akan terhadap pentingnya menjalankan bisnis yang etis dengan memperhatikan hak tenaga kerja, tanggung jawab sosial, serta dampak lingkungan dan operasi mereka. Etika bisnis ini sangat penting dalam menciptakan hubungan yang sehat antar perusahaan dengan masyarakat serta menghindari potensi masalah hukum di masa depan.
Kesimpulan, regulasi di Indonesia masih belum optimal dalam melindungi pelaku usaha, terutama UMKM yang menghadapi persaingan dengan produk asing dan ekspansi supermarket besar. Celah dalam hukum bisnis memungkinkan praktek yang tidak etis, sementara Omnibus Law mempermudah investasi, tetapi melemahkan perlindungan tenaga kerja. Bisnis online juga masih minim regulasi, sehingga pelaku usaha dan konsumen beresiko menghadapi masalah hukum. Selain itu, isu lingkungan akibat kegiatan bisnis belum sepenuhnya teratasi karena regulasi yang kurang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Perusahaan multinasional pun lebih berfokus pada keuntungan dibanding kepatuhan terhadap etika bisnis. Oleh karena itu, hukum bisnis perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan lebih baik dan mencegah praktek usaha yang merugikan. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk melindungi UMKM dari persaingan tidak seimbang dan memperketat pengawasan terhadap praktek bisnis yang tidak etis. Omnibus Law harus dievaluasi agar investasi tetap berjalan tanpa merugikan tenaga kerja. Sementara regulasi bisnis online perlu diperjelas untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen. Di sisi lain, regulasi lingkungan harus diperketat agar bisnis tetap berkelanjutan dan perusahaan multinasional perlu diawasi agar mematuhi etika bisnis serta tanggung jawab sosial. Dengan kebijakan ini, iklim bisnis di Indonesia dapat menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.